Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz ini mau nanya tentang nikah juga ya. Alhamdulillah saya sudah menikah. Tapi kalau misalnya pertanyaan adalah kisah nyata ada saudara saya juga. Jadi nikah muda. Jadi kira-kira kalau di dalam Islam itu sebenarnya ada syarat-syarat nggak untuk nikah muda? Karena kejadiannya adalah orang tuanya saudara saya ini dia tidak mau anaknya pacaran. Terus ditantang anaknya. Kalau kamu memang mau sama dia, kamu nikahin dia. Ternyata anaknya nikah. Nah setelah nikah, permasalahan sudah mulai muncul kalau saya bilang gitu. Karena apa? Karena memang secara saudara saya ini memang masih SMA, Ustaz. Maksudnya masih sekolah, kerja belum gitu. Nah sekarang permasalahan mulai muncul. Sedangkan dia, orang tua tidak mau ada namanya zina, jadinya ditantang untuk nikah gitu. Itu kira-kira gimana, Tad? Kalau menurut antum? Siap. Masih, Tad. Jazakallah. Nah, Anda ini termasuk yang mendukung nikah muda ini Bang ya. Tapi ternyata ada masalah ini Bang. Iya gimana sekarang, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kita kan nggak ingin ada pacaran. Maka solusinya ya harus dinikahkan itu anak. Atau kalau nggak mau dinikahkan dijaga itu anak. Kalau kita mau menikahkan, bagaimana peran orang tua memberikan SIM kepada anaknya. Surat izin menikah. Jadi orang tua itu harus mendidik anaknya bahwasanya ada kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan. Ada hak-hak istrinya yang harus dia berikan. Si perempuan pun harus seperti itu. Karena mereka jangan berpikir pacaran, ini udah menikah. Kalau orang menikah itu kadang-kala anak-anak, masih banyak anak muda itu menikah tapi masih sering kumpul sama sohib-sohibnya, majelis di mall di mana. Dia lupa kok itu sudah punya istri. Maunya kumpul sama yang muda-muda terus, nggak mau kumpul sama yang tua-tua, padahal dia sudah berkeluarga. Maka apa yang terjadi itu sebenarnya memang masalah. Kita harus ada solusinya. Solusinya apa? Tidak ada cara lain kecuali mendidik anak itu dengan benar. Anak itu oke, SMA, nggak apa-apa, dia masih kuliah. Masalah ngasih nafkah, orang tuanya harus menjamin. Sebagian orang berpikiran, Ustadz bagaimana menikah dengan menuntut ilmu? Bisa nggak digabungin? Bisa. Bukan nggak bisa. Tapi orang tuanya ngasih makan istrinya. Kalau si anak, karena ada beberapa teman umpamanya di kampus Jember itu, mereka nikah. Kesian memang. Si suaminya ini siang hari harus jualan ya. Karena dia udah punya tanggungan, dia harus sewa rumah, kadang-kadang nanti dia harus pindah rumah lagi karena sewanya udah naik gitu kan. Akhirnya nuntut ilmunya memang terbengkalai. Tapi kalau sudah ada yang menanggung, maka di sini nuntut ilmunya insya Allah nggak ada masalah. Tapi yang perlu diperhatikan masalah ilmu si anak ini. Jangan cuma sekedar kalau ente berani anak kawinkan. Ya namanya anak muda. Anak muda, bismillah. Ya Allah, gitu kan. Dia seperti itu. Jadi kalau yang di bawah umur 20 ini modalnya bismillah. Kalau yang udah 25 insya Allah gitu kan. Tapi kalau udah 30 tunggu dulu, tunggu. Karena ini udah mulai mikirnya udah panjang gitu. Biasanya orang udah 30 itu nikahnya malah tambah mundur lagi. Makanya kalau mau nikah memang di bawah 20 langsung bismillah itu. Seperti itu. Tapi tetap orang tua punya peran bagaimana mendidik itu anak, mempersiapkan itu anak sebelum kau menikah, paling enggak dikarantina dulu itu anak. Dikarantina, dan saya harapkan mungkin nanti di Jakarta ini juga diadakan tuh tempat-tempat karantina buat yang mau kawin. Training khusus buat yang mau kawin. Jadi sebelum menikah dia udah tahu dengan hak dan kewajibannya. Sebagian orang berpikiran kalau menikah itu nggak ada masalah. Enak gitu kan. Beda sama pacaran. Pacaran itu setannya ngipasin. Terus kan. Tapi kalau udah nikah dibakar sama setannya dari bawah. Bagaimana bisa berpisah? Maka mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi terus terang kondisi di Jakarta, di kampung juga na'udzubillah min dzalik. Kita lihat anak-anak SMP udah nggak perawan. Anak-anak SMP. Bahkan di Surabaya anak SMP jadi mucikari, bayangkan. Bukan jadi pelacur, jadi mucikari, teman-temannya dijual. Kemana orang tuanya? Oke, orang tuanya nggak ada, kemana tetangganya?
Kemana masyarakatnya? Hilang sudah, nggak ada. Semua hidupnya nafsi-nafsi udah. Yang penting anak sama harim anak tenang ya udah, nggak ngurus. Padahal nanti anak kita pun akan terpengaruh dengan lingkungan itu. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu kira-kira. Barakallahu fikum.